نور النبي محمد نور النبي محمد يتلعلى بين العباد وخيره للمسلمين يتوالى حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البعد الصمادي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البعد الصمادي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا صديقا بالبعد الصمادي حبيبي يا محمد يا صديقا يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البعد الصمادي يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي يا مرحبا ربي بالطيب الأفعال يا مرحبا ربي بالطيب الأفعال يا حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البعد السماء حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البعد السماء الصاحب جبريل يا مصعد سيدنا الصاحب جبريل المسجد الأقصى في تلك الليلة المسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البعد الصمادي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من البعد الصمادي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي آتنا حسنة في الدنيا والآخرة أستغفر الله 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 ومنك السلام سلم لنا وبديننا والمسلمين أستغفر الله
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Al-Fatih. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad salatan daimatan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Faina insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qadir wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani makin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat mengikuti warisan zahir dan batin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga yang hadir di tempat ini panjang umurnya, sehat afiat, tidak kekurangan satupun, wajada fir rizki, bertambah rezeki nikmat di sisi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin dalam Jala'ul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kepada kita untuk jangan menjadi orang-orang yang munafik pada Allah. Duduk sini. Duduk sini, duduk. Ya. Sehingga Syekh mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita buta, apalagi pada saat kita buta itu untuk menuntun orang lain. Bagaimana bisa menuntun orang lain, sedangkan menuntun diri sendiri saja engkau tidak bisa, kata Syekh. Engkau sendiri masih mempertautkan atau mempertuhankan atau memboyong hidupmu dengan angkara nafsumu. Engkau masih memboyong tabiat-tabiat burukmu dalam hidupmu. Bahkan engkau masih cinta kepada dunia. Bagaimana bukti cinta dunia itu? Menggebu-gebu terhadap harta benda duniawi, riasah, jabatan, pangkat, kedudukan, bahkan syahwatmu engkau uber di mana-mana. Wayalika, celakalah engkau, kata saya, tuhibbul baqa fid dunya wa huwa syai'un la yaqa'u biyadika. Celakalah engkau mencintai kekekalan seolah-olah kekal di dunia ini, padahal dunia ini tidak sama sekali dapat engkau kendalikan. Mana bisa orang mengendalikan dunia ini? Orang-orang yang terkaya di dunia ini, paling kaya di dunia ini, manusia yang paling kaya saja tidak bisa mengendalikan manusia yang lain, kecuali hanya mampu dalam angan-angan saja. Subhanallah. Engkau sendiri ingin tetap kekal di dunia, padahal dunia itu sendiri tidak kekal. Bagaimana bisa engkau bisa kekal di dunia ini? Mata tahdi ila babi rabbika. Bagaimana engkau bisa memberi orang petunjuk sedangkan engkau sendiri tidak mampu memberikan petunjuk terhadap dirimu? Maka karena itu, mata tahdi ila babi rabbika. Kapan sih? Kapan? Apabila engkau bisa memberikan petunjukmu pada dirimu dan orang lain kepada pintu Tuhan. Mata tuqaddimu sa'il ala nafsika. Kapan engkau mendahulukan untuk mengabdi kepada Tuhanmu sebelum engkau justru saat ini masih diuber-uber oleh dirimu sendiri, ditipu oleh dirimu sendiri. Mata tuqaddimul akhirah ala dunia. Kapan engkau mendahulukan akhiratmu ketimbang duniamu saat ini? Nyatanya dunia yang engkau pegang, engkau terbirit-birit mengejar duniamu, sementara akhiratmu engkau tinggalkan, bahkan engkau pandang sebelah mata saja. Mata taqaddamul khaliq alal khalqi. Kapan engkau mendahulukan Tuhanmu ketimbang makhluk-makhluk yang ada ini? Bahkan kita kadang gara-gara berdagang, bertijarah,
berdagang, berjual beli, kita lupa waktu-waktu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika kita bercocok tanam, kita lupa dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang panggilan itu mendesing di telinga kita secara nyata dan jelas. Kita seolah-olah tidak pernah mendengarkan kalimat dan kata yang diungkapkan di dalamnya. Subhanallah, itulah kita manusia. Mata tuqaddimu shalah ala dukanika wa arbahika. Allah. Kapan engkau mendahulukan sholatmu ala dukanika, atas tokomu, atas daganganmu, wa arbahika, dan segala keuntungan di dalamnya. Pikiran kita, kalau kita tidak menjaganya, rugilah kita. Maka itulah yang terjadi pada diri kita selama ini. Kita mengaku dekat dengan Allah, nyatanya kita dekat dengan dunia, kehidupan kita. Kita terputar-putar di situ saja dalam hidup ini. Sekalipun nasihat-nasihat agama sampai di telinga kita, dia seolah-olah lalu lewat saja di telinga kita. Keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Subhanallah. Mata tuqaddimu amrullahi azza wa jalla wal intiha annahiyati was sabri alal afati allati ta'ti minhu ala hawaki wa adatika. Kapan engkau mendahulukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah? Kenyataannya engkau hidup ini tidak bisa bersabar, padahal sabar itu penting atas diri kamu sendiri dalam hidup ini untuk terhindar dari segala macam siksa Allah. Allati ta'ti minhu ala hawaki wa adatika, yang siksaan Allah itu bisa datang jika engkau tidak bersabar di segala keadaan yang sudah tumbuh benihnya dalam hawa nafsumu dan adat istiadat kebiasaan dirimu. Jadi kalau ingin tahu sumber musibah itu, sumber masalah itu pada hawa nafsumu. Dia sudah ada dalam dirimu. Bila engkau tidak padamkan apinya, engkau biarkan menyala terus, dia akan menyala terus. Bila engkau biarkan api itu dia menyala, harus engkau kendalikan. Ambil saja, manfaatkan saja, kendalikan saja. Seperti engkau menundukkan seekor kuda, jadikan dia kapan engkau bermanfaat, berguna bagimu, lakukan saja. Atau tepatnya, bagaimana engkau menundukkan kendaraanmu selama ini, kendaraan mesin. Kapan dia berguna bagi kita, kita pakai, ya enggak? Mau beli apa jalan, kita pakai. Tapi pada saat dia tidak terpakai, tidak perlu kendaraan masuk ke dalam kamar kita kan? Tidak perlu kendaraan masuk ke dalam rumah kita kan? Kita cukup kita letakkan, ya kalau punya garasi, di garasi. Kita cukup letakkan di luar ya, supaya sekedar terlindung daripada pencurian para pencuri. Itulah cara orang mengendalikan keadaan. Tapi lihatlah orang tidak bisa mengendalikan, seperti orang baru beli kendaraan baru. Gimana kira-kira kendaraannya? Dipolesnya, dipegangnya, dicium-ciumnya, ya enggak? Terbayang-bayang di matanya. Begitulah gambaran orang yang cinta dengan hawa nafsunya. Orang yang dikendalikan hawa nafsunya, bukan dirinya mengendalikan hawa nafsu. Subhanallah. Inilah cara bagaimana mengendalikan itu, perlu melewati suatu proses pemahaman terhadapnya. Mata tuqaddimu ijabatuhu ala ijabati khalqihi. Kapan engkau mendahulukan ijabah harapanmu, kapan engkau mendahulukan harapanmu untuk dikabulkan Allah ketimbang engkau mendapat sambutan dari makhluk. Kapan engkau mengharap sambutan Allah ketimbang engkau mengharapkan sambutan kepada makhluk. Selama ini yang terjadi sebaliknya, kita berharap dapat penghormatan dari manusia tanpa terpikir untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita utamakan manusia, hampir-hampir manusia. Apa kata orang, apa kata orang, apa kata manusia, apa kata si paloi, apa kata tetangga, apa kata
si A, apa kata si B, bukan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpikir bagaimana kita mulia di hadapan manusia, jadi pejabat, jadi apa lagi? Jadi penguasa, jadi orang kaya, jadi hartawan, jadi orang dikenal orang, jadi orang yang hebat di mata manusia. Kita tidak terpikir bagaimana kita bisa menjadi keindahan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak terpikir bagaimana kita bisa menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Dan orang yang termulia itu ialah orang yang bisa diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalahnya engkau itu, kata saya. Lalu kapan engkau melakukan suatu upaya-upaya untuk yang saya sampaikan tadi, kata saya? Kun akilan, jadilah engkau manusia yang berakal, jadilah engkau manusia yang waras. Lawan waras itu apa, Bib? Tidak normal. Nah, tidak normal. Kun akilan, jadilah manusia yang waras, jadilah manusia yang berakal, jadilah manusia yang cendekia. Yang cendekia itu ialah yang mengerti hakikat hidupnya sehari-hari. Hakikat hidupnya diciptakan sebagai manusia ini ialah untuk berlomba-lomba dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran orang yang dekat itu banyak termometernya, banyak ukurannya. Salah satu termometer ukurannya ialah dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang dekat, seperti firman Tuhan, radhiyallahu anhum wa radu an. Para sahabat-sahabat Nabi diredai oleh Allah. Allah pun reda kepada mereka, mereka pun reda kepada Allah. Kenapa sahabat itu diredai oleh Allah? Karena mereka dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itulah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung mendapatkan sanad dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta hausun batilun bila haqqi. Engkau itu sebenarnya kacau balau sampai saat ini, batil. Engkau itu masih jauh daripada kebenaran. Zohir bila batin, engkau itu hanya masih memikirkan rupa. Johir, tak terpikirkan yang batin. Alaniyah bila sirrin, engkau itu memikirkan yang tampak ketimbang yang rahasia. Padahal rahasia itu yang penting. Engkau masih memikirkan lemarinya, bukan memikirkan isi lemarinya. Engkau memikirkan sangkar burungnya, bukan burungnya. Begitu kan? Itu persoalan dirimu selama ini. Yang engkau pikirkan bajunya, bukan kulit yang dipasang di dalamnya baju. Engkau pikirkan kulitnya, bukan isi daripada kulit itu. Engkau pikirkan perawakan manusia, bukan hati jiwa manusia itu. Itulah dirimu. Kapan engkau berubah dirimu? Jika engkau benar-benar menuruti, mengarahkan jiwamu, dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti engkau pikirkan yang terahasia itu. Pasti engkau pikirkan apa di balik yang terrupa-rupa, berbentuk macam-macam ini. Tidak lain, di situ ada lub, ada inti yang engkau perlu perhatikan, yaitu ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqaddamu ila madamil ma'asi ala jahirika qabla an tusalla ila qalbika. Engkau selama ini mendahulukan, nyatanya engkau mendahulukan kedawaman, kontinu, berterus-terusan dalam maksiat batinmu. Riyamu dalam hati tidak engkau juga hilangkan selama ini. Tetap saja ria saat di pengajian hilang rianya, saat di luar pengajian timbul lagi rianya. Ria artinya ingin minta puji manusia. Apakah ria berbentuk amal kebaikan?
membantu masjid, ingin dinilai orang sebagai hartawan, membantu orang lain, baik budi kepada manusia lain, ingin dipuji oleh orang lain, bukan supaya diperhatikan Allah. Inilah diri kamu. Tapi saat kamu duduk di pengajian, saat kamu berada di masjid, khusyuk sedang ibadah, seolah-olah ria itu hilang. Tapi ternyata setelah di luar timbul lagi itu. Kenapa tidak engkau kikis sekarang? Kalau benar-benar engkau sudah memperhatikan bagian dalam, bagian isi, ketimbang yang johir. Subhanallah. Engkau berterus-terusan keadaan itu. Engkau rupanya masih saja juga hasad, iri dengan orang lain. Engkau masih aja hasad, dengki kepada orang, iri melihat orang lebih daripada kita. Kenapa engkau memperhatikan itunya? Coba perhatikan siapa yang memberi itu. Yang memberi kelebihan mereka menjadi kaya, mereka menjadi berpangkat, mereka menjadi berkedudukan, mereka menjadi mulia di dunia ini. Tidak lain, bukankah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan itu? Kenapa engkau berkata yang mengangkat si A, si B itu adalah bosnya, pimpinannya? Betul, itulah johirnya, bukan batinnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyadikal khair, ya Allah, di tanganmu lah kekuasaan itu, di tanganmu lah keabadian itu yang kau perhatikan. Jangan kau perhatikan yang lain. Qabla an tusalla ila qalbika, sebelum engkau bisa sampai kepada makna hatimu yang terdalam dalam hidup ini. Maka bila engkau biarkan jiwa-jiwa seperti itu, atau hawa nafsumu, hayalanmu, kapan-kapan saya nanti bisa berjalan ke luar negeri, berliburan di suatu tempat, di Cina, di Hollywood, di Hawaii, asiknya bisa mandi panas, mandi di pantai Hawaii. Itukah yang kamu pikirkan? Kalau kamu punya uang nanti kira-kira bisa punya wanita 10 orang gitu kan. Itukah yang kamu pikirkan kalau kamu punya uang? Seberapa sih bisa kamu kejar uang itu? Sekaya apa kamu bisa? Engkau melihat ada kemuliaan seseorang di dunia dihormati, engkau pun ingin juga menjadi mulia seperti itu. Apakah sepadan dengan akhiratmu nanti, dengan ancaman api neraka yang menyala-nyala itu? Bisa engkau tahan deritaan itu? Jawabnya tidak ada yang tahan, tidak ada yang sanggup jika orang menyadari tersebut. Fatasiru misran, maka menjadi-jadilah engkau. Bila engkau tidak hilangkan penyakit-penyakit ada pada dirimu itu, termasuk hawa nafsumu itu, maka akan menjadi-jadi. Kalau sudah menjadi-jadi, api kecil jadi api besar, susah kita padamkan. Susah kita padamkan. Contohnya misalnya orang ria, orang pemarah misalnya, itu termasuk penyakit hati juga. Orang pemarah tidak bisa tersinggung, dia marah. Marah itu jarang ada manfaatnya. Ya, ada juga manfaatnya, tapi jarang-jarang. Lebih baik tidak usah marah. Ada juga suami istri dari pertama perkawinan sampai ketua Bipe, berkelahi terus suami istri, marah-marah, palui Bipe sama istrinya, kelahi terus. Rupanya palu ini Bipe suka Bib, munjun Bib, apa Bib, mancing. Marah istrinya, kenapa jadi memancing terus abangnya sekarang ya? Mendengar itu istrinya marah-marah, akhirnya berkelahi sama palui. Istrinya nih saking dimarahi, yang namanya pemarah, palu ini pemarah juga Bipai. Kalau memarahi istri itu kayak luar biasa. Dasar, lalu jawab dasar tuha sudah nih, lalu dengan istri. Dulu memanggil sayang-sayang, jadi istrinya dulu manggil saya ini sayang-sayang, sekarang abahnya anu mama anu, habis mamanya anu tuh nini anu. Itu lah. Akhirnya kelahi karena sudah biasa palu ini berkelahi, mulut itu kasar.
Paham ya? Kalau kasar tuh ulun tidak bisa mencontohkan, kira-kira kayak apa kasar dengan istri itu, bisa lah guru mencontohkan? Nah, anda bisa aja guru, takutan guru. Bib kayak apa Bib kasar tuh Bib, lawan istri Bib? Kasar dengan istri itu gimana? Oh, anda bisa jawab Bib. Oh, bisa mana Bib nih? Puan? Oh iya Kak. Nah, akhirnya istri Palu ini menangis, mau pulang ke rumah mertua, malu, gengsi, ketahuan mertua kan. Mau pulang ke rumah ibu bapak sendiri sudah meninggal. Kemana lagi menangis, bingung aja jalan-jalan. Pas ada orang kematian, orang sugih pulang kematian nih. Wah sekali aja bini Palu menangis saya di orang kematian tuh. No jingkar nangis. Gue sekalinya ada nang mano menggawil apa? Menggawil itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Menyentuh. Pinanya pian nih lah istri nang ketiga kajar dari ini jar. Oh nangis lagi istri Palu ini. Wah jar. Tadi istri nang kedua sudah ulun kasih. Kita damai aja sudah jar. Rupanya nih istri nang paling tua meninggal nang laki. Nah kayak itu kisahnya, meninggal nang laki. Jadi pas istri Palu ini ikut nangis di situ tadi itu kan, nangis. Wah ini jar. Disangka istri yang tua ini bisa istri nang ketiga, tadi istri nang kedua menangis sudah aja, sudah dikasih duit. Ini istri nang ketiga nih jar, nego 50 juta maulah jar, kok kasih jar. Makin menggeraung nangis. Istri Palu akhirnya dikasih uang. Bipai 50 juta Bipai. Oh pulang istri Palu ampe menangis. Hilang sedih. Nah tapi yang begitu kejadiannya jarang dah. Jarang kejadiannya kan, tapi marah itu mau tidak mau berbahaya, sehingga Nabi pernah menyampaikan al-ghadab minas syaitan, maka kemarahan itu daripada syaitan. Karena itu para ulama membagi-bagi penyakit itu dengan beberapa kategori, yaitu yang ada pada diri kita, sifat yang bersifat hawa nafsu, sifat yang bersifat syaitaniyah, sifat yang bersifat uluhiyah, ketuhanan. Yang keempat sifat malaikat. 4 sifat ini yang paling berbahaya. Pertama adalah sifat hawa nafsu. Ini yang harus dipahami. Sifat hawa nafsu ini harus kita hindarkan. Sifatnya menjadi-jadi. Pasiru misran, maka jadilah dia menjadi-jadi. Kebiasaan suka makanan-makanan lezat, pasti hawa nafsunya pingin yang lezat. Sekali pernah kawin biasanya mau kawin lagi yalah, apalagi bertambah uang Bipai rezeki, anak kawin terus. Ada orang iya Bib minjem sebenarnya ya kah? Itu yang terjadi. Sifat hawa nafsu sifatnya bergelora, seperti api dia menggelora-gelora. Apa saja kepingin. Harta benda kepingin, dapat harta satu kepingin. Nah, pernah lah merasa yang lon kisahkan tadi itu. Nah, kalau pernah merasa berarti paham dengan hawa nafsu. Ya lah. Nah, itu hawa nafsu sifatnya. Yang kedua, sifat syaitannya yaitu aku merasa hebat, merasa mulia, merasa orang benar, merasa sudah baik, merasa alim, merasa pemintarnya. Itu sifat syaitannya pada diri. 3, sifat uluhiyah, sombong, angkuh. Nah, itu sifat uluhiyah ketuhanan. Sifat setan hasad, dengki. Nah, sifat yang baik, sifat malaikat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang diperhatikan. Sedikit lagi lah. Fayasiru kufran
berbahayanya sifat-sifat yang buruk itu, hawa nafsumu pada dirimu, bisa menimbulkan kamu menjadi orang yang kufur, yaitu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadarukal amri, engkau sudah terpaling atau mengatur dalam urusanmu. Karena itu wahfiz bil yasiril kasir, maka peliharalah kemudahan itu dari sesuatu yang besar. Belajarlah dari hal yang sedikit kamu tundukkan. Misalnya kita punya sifat pemarah, belajar itu saja dulu, tundukkan rasa marahmu. Paling mudah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani kemarin, belajar ridho. Bila engkau pandai ridho, otomatis marahmu akan hilang. Dah ridho aja semuaan. Hari ini ada air putih, ridho kita. Hari ini istri kita marah-marah kepada kita, ridho kita, nggak ada masalah. Hari ini patah gigi kita satu, ridho kita, insya Allah pemarah kita hilang, ya kan? Ingin A, ingin B, ingin kawin lagi ingin kawin lagi, wad, jodohnya tidak ada, ridho, ya kan? Ridho aja hidup nih, nggak ada masalah, ya ndak? Ndak bisa beli rumah, sewa rumah, ridho kita. Ndak bisa jadi tukang ojek, jadi tukang jahit, kan goyang-goyang kaki juga. Ndak bisa jadi tukang jahit, ya sama aja jadi tukang beca kan, goyang-goyang kaki aja juga sama. Ridho gitu. Dulu cita-cita kita ingin dikelilingi oleh wanita, sekarang jadi tukang sayur. Kita dikelilingi wanita juga, ridho kita, Bib. Ya, Bib. Nah, dulu ingin jadi orang yang memegang kendali keadaan orang lain. Sekarang kita jadi tukang wisi, tukang bersih wisi, ada lah di toilet Mitra Plaza. Ya kah? Oh, apakah hendak kita dituruti orang enggak? Kita tulis itu jangan kencing di sini, jadi kita berani enggak orang kencing? Enggak berani. Berarti kita ridho juga harus jadi penguasa wilayah wisi, sekitar wisi di situ. Ya lah. Nah, belajar ridho. Coba kalau tidak ridho, kita jadi pemarah, kita jadi pusang hidup ini. Maka ada nasihat ridho. Inilah muwafaqah di kehidupan, bersesuaian dengan hidup kita. Maka nafsu kita tidak bisa lagi berkembang. Api yang kecil tidak bisa lagi jadi besar. Kenapa? Karena diri kita bisa ridho dengan keputusan Allah. Apa saja di hadapan kita, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dimatikan ridho. Hari ini kita disetengah matikan ridho. Maka semua itu lenyap. Belajarlah dari hal yang kecil sehingga engkau akan mendapatkan nilai yang besar kelak. Tadaruka madamal habli bitarpihi biadika. Maka engkau bisa mengendalikan madamal habli, sebuah tali di sana, di dalamnya. Bitarfaihi biadika, dari dua tepian tanganmu. Maksudnya engkau cukup mengambil satu kendalimu, sudah dapat makna terkendali dua tanganmu. Tangan kita kendalikan oleh apa? Oleh otak kita kan? Bila otak kita bisa kendalikan, maka kita dapat mengendalikan semuanya. Kendalikan semua ini dengan ridhomu kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhomu atas segala apapun yang terjadi. Hari ini kiamat, terserah Allah. Kita ini apa? Kita ini hanyalah hamba Allah Subhanahu. Kebetulan kita berjodoh, istri kita cerewet, ridho kita. Kebetulan suami kita pemarah, bagi ibu-ibu lah, ridho kita. Tidak ada masalah. Ada enggak masalah? Api tidak bisa bergejolak dalam rumah tangga bila ada satu tubuh yang ridho. Apalagi kalau suami istri dua-duanya ridho. Anak bungol, bungol pintar, ridho. Tidak perlu iri dengan anak orang lain. Ridho itu sudah keputusan Allah untuk kita. Tidak punya anak kita hari ini, ridho. Ini keputusan Allah Subhanahu. Apa saja ridho, ya kan?
nggak ada masalah. Kebetulan istri pian cantik, ridho. Ya kah? Oh, cocok aja lang selera lah. Maksudnya kurang cantik, ridho. Maka pian tidak akan pernah iri lagi kepada orang. Karena biasanya istri tetangga lebih cantik daripada istri yang di rumah, kan gitu tuh. Maka tidak ada lagi istilah itu. Karena ada rahasia ridho. Pun. Nah, makanya harus ridho. Oh, apalagi ulun ridho aja melihat pian pipai. Ada apa-apa? Nah, kan bermanfaat. Mudah-mudahan membawa makna bagi kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت